Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di dalam bab Accounting Information System. Bagian ke-8 atau bagian terakhir. Bagi yang belum mengakses bagian pertama sampai dengan bagian ke-7, bisa dicek di dalam playlist. Di bagian pertama saya membahas tentang sistem, pengantar dari sistem ya. Kemudian bagian kedua saya membahas tentang transformasi data menjadi informasi dan kegunaan atau syarat-syarat agar informasi itu bermakna atau berfungsi. Bagian ketiga saya membahas tentang sistem informasi hingga ke sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Bagian keempat sampai ke-6 saya membahas tentang sistem informasi akuntansi itu perannya di dalam perusahaan, termasuk di dalam strategi perusahaan dan peran dari Accounting Information System tadi di dalam mencapai tujuan yang diinginkan, entah itu dari sisi transaksi ataupun dari sisi strategi sampai dengan competitive advantage. Di bagian ke-6 dan ke-7 saya membahas tentang bagaimana cara satu organisasi atau perusahaan mendapatkan sistem informasi akuntansi. Bisa dengan cara purchasing, membeli jadi, bisa dengan in-house, merekrut software developer, sistem analis dan membentuk departemen IT sendiri, atau dengan menggunakan model outsourcing. Semua punya kekurangan dan kelebihan. Kemudian di bagian berikutnya saya menjelaskan tentang aspek-aspek yang harus dipertimbangkan pada saat satu organisasi atau perusahaan tadi akan membangun atau membuat sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Mulai dari pertimbangan cost atau biaya, pertimbangan usability atau fungsional, dan pertimbangan fitur atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sistem informasi akuntansi tersebut. Secara singkat, semuanya tergantung dari kondisi perusahaan atau organisasi tersebut. Semuanya juga tergantung dari lini bisnis yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Apakah dia hanya memiliki satu lini bisnis atau memiliki banyak lini bisnis? Apakah dia membutuhkan rekonsiliasi atau dia hanya membutuhkan basic accounting? Apakah nanti sampai dengan ke perpajakan atau tidak patuh pajak? Di bagian ke-8 ini saya akan membahas sedikit tentang ledger dan juga kesimpulannya dari semuanya ya. Yang pertama, General Ledger Update. General Ledger Update ini biasanya menjadi fungsi basic ya, atau fungsi yang memang gitu ya,
yang memang dibutuhkan secara otomatis atau umum ya dari sebuah sistem informasi akuntansi. Yang saya jelaskan di sini adalah aspeknya, jadi mulai dari thread-nya dan nanti sampai ke kontrolnya. Yang pertama biasanya adalah inaccurate updating. Inaccurate updating ini maksudnya begini. Jadi ada beberapa transaksi yang biasanya kalau di beberapa perusahaan, terutama perusahaan menengah ke bawah ya, UMKM, itu ada beberapa yang tidak dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi dengan benar. Entah itu karena human error, atau memang karena kesalahan dari sistem, atau memang kesalahan dari siklus akuntansinya sendiri. Misalnya ya, mulai dari kesalahan adjustment, kemudian kesalahan entry, kegagalan transaksi. Ini yang biasanya menjadi masalah ya kalau di lapangan. Ambil contoh misalnya ya. Ada klaim tentang perjalanan dinas. Nah, kemudian ternyata klaimnya melebihi dari limit yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian dikurangi, kemudian ditagihkan kepada personilnya tadi. Nah, kemudian lupa, tidak dicatat ulang. Atau pihak accountingnya bingung ini mau dimasukkan apa gitu. Sudah terlanjur. Kelebihan bayar misalnya, denda keterlambatan dari customer pada saat pembayaran termin atau cicilan. Nah, itu biasanya akan menyebabkan kesalahan-kesalahan di dalam general ledger. Atau memang itu human error, manipulasi. Nah, sistem informasi akuntansi yang baik itu harusnya memberi warning, memberi alert, memberi peringatan kepada pihak organisasi atau perusahaan, siapapun yang bertanggung jawab di situ, apapun istilahnya, manajer keuangan, chief accounting, apa saja istilahnya, ya karena nama jabatan itu bisa beda-beda, untuk mendapatkan peringatan bahwa ini loh sedang terjadi ketidakakuratan di dalam general ledger. Atau ada entry jurnal yang gagal atau salah. Masalah yang lain di dalam JL ya atau general ledger atau di sistem informasi akuntansi adalah rekonsiliasi. Ini saya sebut di bagian sebelumnya. Dan saya sebut itu biasanya kalau multiple bisnis, punya lini bisnis yang banyak, maka rekonsiliasi ini menjadi masalah. Di lapangan kelihatannya simpel, misalnya ya. Kalau Anda cek di video sebelumnya, saya mencontohkan tentang klinik kecantikan. Di dalamnya ada klinik kecantikan, ada spa, ada pijat. Dia juga jual obat treatment dan dia juga punya apotek di dalamnya. Mungkin di lapangan itu sederhana, habis treatment, kemudian si customer tadi minta, wah ini enak ya ternyata, saya beli lagi mbak gitu. Kemudian di persediaan ternyata kosong, kemudian silakan nanti saya ambilkan di apotek. Nah, itu sederhana ya kalau di lapangan. Tapi pada saat dia memasukkan ke dalam jurnal itu bisa kocar-kacir. Sehingga akhirnya pada saat audit di belakang akan meninggalkan jejak yang dianggap manipulatif. Padahal tidak. Ini memang benar-benar jualan. Karyawan-karyawan di situ tidak ada yang melakukan korupsi sepeser pun, tapi yang terjadi adalah kesalahan pencatatan. Nah, di sini dibutuhkan akses kontrol. Siapa yang bisa melakukan rekonsiliasi? Siapa yang bisa melakukan adjustment? Nah, seringkali ya, di banyak organisasi atau perusahaan, orang-orang yang punya akses kontrol tersebut
itu hanya 1 atau 2 orang saja. Yang pada saat 1 atau 2 orang tadi tidak ada di kantor, tidak ada di tempat, maka akan terjadi kesulitan. Apalagi jika sistemnya hanya berupa aplikasi desktop, tidak bisa diakses dari luar. Sudah, lupa. Itu yang banyak terjadi. Dan yang pasti adalah adjustment atau penyesuaian. Ada beberapa teman-teman accounting, teman-teman keuangan yang hobi gitu ya, melakukan adjustment. Salah dikit, adjustment. Salah dikit, adjustment. Ada kegagalan pembayaran, adjustment. Sehingga akhirnya tidak akurat. Overrated ya, terlalu banyak. Sistem sih terima aja, tapi perhitungan di belakang tiba-tiba nggak balance, misalnya begitu. Dan di sini harus ada data entry processing integrity control. Harus ada proses verifikasi. Jadi tidak sembarangan orang melakukan adjustment. Di banyak sistem ini sudah dilakukan. Jadi misalnya ada adjustment yang dilakukan oleh operator, maka harus ada 1 orang minimal yang melakukan approval atau verifikasi. Entah itu supervisor, entah itu manager, apapun istilahnya. Ribet dong Pak. Iya memang ribet. Ya. Dari sisi teknikal itu yang harus Anda ingat bahwa itu mudah. Ya, membuat approval itu mudah. Hanya merubah 1 field saja sebenarnya kalau di dalam database. Tetapi secara prosedural itu harus diatur. Kalau Anda tanya siapa yang mengatur itu, apakah orang accounting atau orang IT? Jawabannya tidak, dua-duanya. Sebenarnya yang bertugas mengatur pertama kali adalah orang SDM. Karena dia yang tahu struktur organisasi, dia yang tahu job analysis. Sehingga dia yang menentukan nanti siapa yang berhak memverifikasi. Kemudian orang IT menerjemahkan itu secara teknikal. Orang keuangan, orang akuntansi itu yang mengeksekusi. Spreadsheet Error Protection Control. Nah ini kalau tidak pakai sistem ya, biasanya pakai Excel atau apa, kadang adjustment seenaknya, copy paste ini, copy paste sana, akhirnya bingung sendiri. Dan pada akhirnya nanti akan membentuk audit trail, sehingga pada saat di audit jejaknya itu terlihat. Ini diaudit karena apa? Penyebabnya apa? Sehingga kalau ada yang mempertanyakan, kenapa kok tiba-tiba ada transaksi sekian puluh juta tiba-tiba batal, kemudian tiba-tiba dia keluar lagi uangnya. Nah, itu ada penjelasan di situ. Oke, jadi itu untuk bab Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi. Secara singkat bahwa sistem informasi akuntansi ini seharusnya menjadi otak dalam operasional perusahaan dan menjadi alat bantu yang baik dalam mewujudkan strategi perusahaan. Tetapi pada saat kita akan mendapatkan atau membuat sistem informasi akuntansi ini, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, mulai dari cost, biaya, usability, kegunaan dan fitur fasilitas yang dimiliki. Dan pada saat akan mendapatkan atau membuat sistem informasi akuntansi, maka kita bisa mempertimbangkan untuk membeli atau purchasing in-house atau merekrut dan membentuk departemen IT atau dengan model outsourcing. Faktanya memang banyak perusahaan yang lebih suka menetapkan in-house dengan alasan keamanan, kontrol, dan macam-macam. Tapi faktanya juga bahwa in-house atau departemen IT yang di dalam itu seringkali molor dari jadwal yang
ditetapkan, tertunda dengan alasan yang bermacam-macam. Tapi faktanya memang begitu. Sedikit sekali ya yang betul-betul memenuhi jadwal. Ya, karena banyak faktor yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan sekarang sudah mulai banyak perusahaan yang hobi outsourcing, atau bahkan ada yang menggabungkan antara outsourcing dan in-house. Perbankan ya itu mulai seperti itu. Itu secara umum tentang sistem informasi akuntansi. Kita akan ketemu lagi di bab yang lain, masih tetap di IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.